An awful word that they need to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan secara singkat tentang komponen utama yang berada pada mesin diesel engine stand berikut ini. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia, Prudesi Palutvia NIT 2230432. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madia, Muhammad Iqbal Maulana, NIT 2230412. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia, Linda Septianini, NIT 2230262. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madia Damar Jati Dewi, NIT 2230302. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madia, Bintang Putra Pangestu, NIT 2230291. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madia, NIT 2230412. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madia, Muhammad Iqbal Maulana. Di sini saya akan menyebutkan komponen utama pada mesin diesel di engine stand berikut ini. Yang pertama ada silinder block. Silinder block berada pada bagian bawah sendiri mesin. Lalu yang kedua ada connection rod. Connection rod terdapat pada bagian dalam silinder block. Yang terdapat juga crankshaft. Yang ketiga adalah piston. Piston terdapat pada bagian dalamnya. Yang keempat ada ring piston. Lalu selanjutnya ada silinder head atau head cylinder. Lalu flywheel. Flywheel terdapat pada bagian samping mesin. Selanjutnya ada crankshaft. Crankshaft pada mesin ini terletak pada bagian bawah dalam mesin. Selanjutnya ada menggerakkan. Untuk menggerakkan rocker arm, selanjutnya ada valve atau katup. Katup sendiri terdapat dua jenis, yaitu katup in dan katup X, yang terdapat pada di dalam ruang pembakaran. Mungkin dari sini tidak begitu terlihat jelas karena berada di dalam. Selanjutnya ada tutup silinder head. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan fungsi dari komponen tersebut bisa disampaikan kepada rekan saya yang lainnya. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari piston dan connecting rod. Piston berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Ketika piston bergerak ke bawah, maka volume silinder akan membesar. Sedangkan ketika piston bergerak ke atas, maka volume silinder akan mengecil. Sedangkan untuk fungsi dari connecting rod yaitu meneruskan gerakan naik turun piston menuju flywheel. Jadi saya akan menjelaskan mengenai komponen mesin diesel, yaitu silinder block. Silinder block adalah komponen utama motor bakar. Komponen ini merupakan komponen primer tempat untuk meletakkan engine compartment. Komponen selanjutnya yaitu flywheel. Flywheel berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Komponen ini terbuat dari besi padat yang dapat menyimpan torsi. Itulah mengapa komponen ini dapat menyeimbangkan putaran mesin. Carter adalah sebuah bak khusus yang berfungsi untuk menampung oli mesin, dan umumnya komponen ini terbuat dari besi tipis seperti seng. Sedangkan yang crankshaft adalah komponen yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi sebuah gerakan putar. Silinder head berfungsi sebagai penutup blok silinder pada ruang bakar, juga menjadi dudukan beberapa komponen sebagai mekanis
katup, manifold, dan busi. Intake manifold menjadi saluran udara ke mesin, mengatur aliran dan volume udara sesuai keperluan mesin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin. Apa itu sistem pendingin? Sistem pendingin sendiri bertujuan untuk menjaga agar suhu mesin tetap stabil pada saat keadaan bekerja. Sistem pendingin sendiri mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, radiator. Yang kedua, di sini ada termostat. Di sini rumah termostat. Yang ketiga, ada tangki reservoir. Tangki reservoir. Yang keempat, ada kipas pendingin. Kipas pendingin. Yang kelima, ada selang radiator. Di sini cara kerjanya yaitu pada saat mesin dalam keadaan dingin, termostat belum membuka katupnya karena belum mencapai suhu panas minimal 80 sampai 100 derajat. Pada saat termostat belum membuka, maka air radiator hanya berputar di dalam silinder blok melalui water jacket. Lalu di sini ada bypass untuk mengembalikan air kembali ke dalam silinder blok. Pada saat suhu sudah mencapai suhu kerja, maka katup termostat akan membuka lalu menyalurkan air radiator tersebut menuju ke dalam radiator dan seterusnya. Lalu di sini juga ada tangki reservoir yang berfungsi sebagai tempat cadangan air radiator. Di sini juga ada kipas radiator yang berfungsi untuk menyerap panas udara dari radiator. Dan di sini terdapat kisi-kisi untuk sebagai jalur masuknya angin dari depan. Lalu panas melewati kisi-kisi diserap oleh kipas lalu menuju ke belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen tambahan pada mesin diesel di engine seperti ini. Yang pertama ada motor starter. Motor starter sendiri berfungsi untuk menghidupkan mesin pada saat awal pertama dihidupkan. Motor starter mendapatkan tenaga dari arus listrik yang terdapat pada aki mobil. Yang kedua ada filter solar. Filter solar sendiri berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran dari solar atau yang terbawa pada solar melalui jalur-jalur yang sudah ada. Yang ketiga ada ini bos pom atau bisa disebut juga dengan pompa injeksi atau pompa bahan bakar pada jenis mesin yang berbahan bakar solar. Pompa injektor ini berfungsi untuk mendapatkan atau di sini ada pompa injeksi atau pompa solar atau disebut juga bus pom. Pompa injeksi sendiri berfungsi untuk memberikan tekanan pada bahan bakar solar yang terdapat di dalamnya untuk ditujukan ke injeksi atau nozzle yang terdapat pada silinder head tersebut atau pada engine stand ini. Selanjutnya ada puli sendiri untuk fungsinya sebagai menggabungkan puli-puli lainnya. Contohnya puli dari crankshaft ini terdapat fan belt atau string yang menghubungkan dengan alternator lalu untuk menghubungkan dengan water pump. Ini saling terikat ya cara kerjanya. Selanjutnya ada alternator di sini berfungsi untuk menghasilkan energi listrik atau tenaga listrik yang digerakkan melalui puli. Nah, puli tadi juga tersambung pada puli yang di bawah sini. Puli ini tersambung pada crankshaft pada mesin. Selanjutnya ada komponen tambahan seperti ini sistem pelumasan adalah filter oli. Filter oli di sini terdapat dua yang berfungsi sebagai untuk menyaring kotoran-kotoran atau
serbuk pada mesin dan terbawa pada oli agar sistem pelumasan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Di sini juga ada komponen penambah tenaga yaitu turbo. Turbo sendiri bertujuan untuk menambahkan tenaga pada mesin dengan cara memberikan tekanan udara segar menuju intake manifold. Intake manifoldnya berada di sebelah ini. Sebelum menuju intake manifold, kipas dari turbo ini digerakkan melalui saluran buang atau udara buang dari exhaust atau knalpot atau pipa keluar ini untuk memutar turbo. Turbo tadi memiliki dua kipas, yang pertama untuk melanjutkan ke saluran buang, yang kedua untuk menghasilkan atau menghisap udara yang dilanjutkan ke dalam intercooler. Di sini intercooler sendiri berfungsi untuk mendinginkan udara agar mendapatkan udara segar yang stabil jika akan memasukkan udara tersebut ke intake manifold lalu disalurkan ke dalam ruang bakar. Sekian penjelasan dari komponen-komponen tambahan selain dari komponen utama pada engine stand berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.